Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto. Di video kali ini kita akan membahas tentang Cardano ya. Jadi kita kan tahu tuh ada ADA dan Cardano. Lalu apa bedanya? Nah ternyata itu beda ya. Kalau Cardano itu merupakan sebuah blockchain, namun kalau ADA itu merupakan sebuah token. Nah kita cek tahu dulu nih siapa sih yang buat Cardano. Nah Cardano itu dibuat oleh Charles Hoskinson dan Jeremy Wood pada tahun 2015. Itu didukung oleh perusahaan teknologi bernama Input Output Hong Kong. Nah, sekelas info, Charles Hoskinson ini merupakan salah satu co-founder dari Ethereum. Jadi dia udah punya pengalaman di Ethereum gitu loh. Cuma dia keluar waktu itu karena terjadi perbedaan pandangan ya dari untuk segi keuangan gitu. Apakah Ethereum itu bisa dibisniskan atau tidak? Sejauh yang gue tahu sih itu ya. Nah, si Charles Hoskinson ini lalu membentuk Cardano gitu. Nah, Cardano itu apa? Cardano itu merupakan sebuah blockchain. Jadi, kalau kita tahu di mana blockchainnya Bitcoin merupakan generasi pertama, lalu ada blockchain Ethereum merupakan generasi kedua. Nah, kedua generasi ini itu menggunakan teknologi proof of work, di mana setiap validatornya itu memerlukan hardware berupa VGA atau ASIC miner ya untuk melakukan miningnya dan juga membutuhkan tenaga listrik yang besar. Nah, berbeda dengan Cardano itu dia menggunakan proof of stake yang disebut oleh mereka sebagai Ouroboros. Nah, berbeda dengan generasi sebelumnya, Cardano ini dianggap sebagai generasi ketiga, yaitu di mana mereka berusaha memecahkan masalah-masalah yang ada di generasi kedua dan generasi pertama, seperti masalah skalibilitas, masalah kecepatan, masalah fee, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, lalu apa itu ADA? Nah, yang kata gue bilang ADA dan Cardano itu berbeda. Kalau Cardano merupakan blockchain ya, ADA ini merupakan sebuah token. Kenapa namanya ADA? ADA itu diambil dari nama Ada Lovelace. Ada Lovelace ini merupakan seseorang wanita ternama ya. Dia merupakan mathematician yang merekognisikan sebagai the first computer programmer gitu loh. Nah, ADA ini merupakan sebuah digital currency, sebuah token, di mana setiap usernya itu dimanapun bisa menggunakan ADA token ini dengan aman gitu untuk melakukan exchange pertukaran dengan nilai value-nya yang kuat ya. Lalu ADA ini juga bisa digunakan untuk membayar fee ketika kita menggunakan blockchainnya si Cardano ini. Jadi contoh kita ingin melakukan transaksi antar wallet ya kita bayar fee-nya pakai ADA. Lalu kalau kita mau bikin smart contract, kita bayar fee-nya pakai ADA. Lalu kemungkinan besar Cardano ini kedepannya akan menciptakan sebuah decentralized finance gitu loh. Karena network Cardano ini merupakan desentralisasi, kemungkinan besar banget dia akan menciptakan sebuah DeFi di mana itu base core itu menggunakan ada token. Seperti kalau kita tahu saat ini yang sedang terkenal itu kan BNB ya. Jadi kayak Binance itu dia ada CeFi dan juga ada DeFi, di mana DeFi maupun CeFi itu ketika kita menggunakan kita membayar fee-nya menggunakan BNB. Nah, kurang lebih Cardano ini nanti akan sama seperti itu untuk bagian DeFi-nya atau decentralized finance-nya. Jadi kegunaan ADA ini juga banyak sih selain itu. Adapun sekarang udah kita bisa lakuin namanya proof of stake, di mana kita memasukkan sejumlah ADA kita untuk mendapatkan reward atau mendapatkan hasil berupa ADA token juga. Nah, lalu apa itu proof of stake? Jadi, Cardano ini menyebutkan kata Ouroboros, yaitu mereka yakin Ouroboros ini merupakan sebuah proof of stake di mana bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di generasi kedua dan pertama. Itu loh. Seperti yang gue bilang ya, kalau proof of work itu kita membutuhkan biaya yang besar berupa hardware, berupa listrik, tenaga listrik yang besar, lalu kita juga harus siapin ruangan yang dingin gitu supaya hardware kita nggak cepat rusak. Nah, berbeda dengan seperti itu yang sangat merusak ekosistem bumi kita ya. Kalau Ouroboros ini menggunakan proof of stake di mana kita ini bisa menggunakan ada token kita ini kita masukkan ke dalam sebuah pool. Jadi pool ini ibarat sebuah kolam kolam besar ya, di mana setiap pemilik pemegang ada bisa memasukkan koin mereka atau token mereka ke dalam pool tersebut. Nah, pool ini merupakan
dimiliki oleh seorang validator, ya, seorang validator di mana itu dia akan melakukan validasi setiap transaksi yang terjadi di jaringan blockchain Cardano. Nah, kalau kecepatan mining di Bitcoin maupun Ethereum itu berdasarkan hash rate dari seberapa bagus hardware dia, kalau proof of stake ini didasarkan seberapa banyak aset yang dimiliki oleh si validator. Jadi semakin pulse-nya banyak, semakin besar asetnya si validator ini, maka reward yang didapat itu semakin besar. Seperti itu. Makanya kenapa si validator proof of stake ini membutuhkan dana-dana dari orang lain gitu melalui fitur pools. Seperti itu. Jadi kita memasukkan dana ada kita ke dalam pools, lalu validator melakukan pekerjaannya, memvalidasi, lalu dia mendapatkan reward. Nah, reward ini nanti akan dibagikan kepada kita sebagai uh, pemberi dana ada ini kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan soal proof of stake protokol. Lalu kita lihat ya untuk, nah ini, energi efisiennya. Ini kan penting banget nih kalau kita masih sayang sama bumi ya. Jadi ini digadang-gadang dengan proof of stake-nya si Cardano ini itu bisa menghemat energi hingga 4 juta kali dari energinya Bitcoin. Jadi lebih efisien begitu daripada kita mining Bitcoin. Nah, lalu kita lihat roadmap-nya ya. Nah, setahu gua saat video ini dibuat itu, saat ini itu kita memasuki era Goguen. Jadi Cardano ini memiliki 5 roadmap era ya. Jadi mereka menyebutnya ada era di mana era pertama itu Byron yaitu foundationnya ini udah jalan, lalu ada era Shilley yaitu desentralisasi, lalu ada era Goguen yaitu smart contract, lalu ada era Basho yaitu scaling, lalu Voltaire itu governance. Nah, untuk step era ini itu memiliki fasenya masing-masing gitu loh. Dimana sekarang ini kita memasuki fasenya si Goguen ini yaitu smart contract. Nah, lalu untuk era Basho itu scaling dimana transaksinya bakal mungkin lebih cepat lagi kali ya karena kan dibagi ke beberapa shard atau bagi beberapa scale seperti itu. Lalu ada era voltage di mana governance ini gue bilang mungkin masa depannya DeFi bisa di Cardano gitu loh. Nah, lalu untuk fasenya sendiri, di sini kita bisa lihat ya fasenya si Gokuen. Oke. Nah, untuk smart contract-nya itu kita bisa menggunakan Plutus, Marlow dan satu lagi itu Solidity gitu loh. Jadi kita tetap bisa menggunakan bahasa pemrograman dari Plutus, Marlow dan Solidity. Jadi buat yang para pengguna Solidity yang dari Ethereum itu nggak usah perlu khawatir, mereka tinggal masukin aja tanpa merubah codingnya itu tetap sama kok gitu sebagai pengguna Solidity. Jadi menurut gue ini nggak ada masalah sih untuk smart contract-nya karena ya itu karena programmer nggak perlu membelajar bahasa pemrograman baru karena tinggal kalau dia udah paham Solidity atau Plutus dan Marlowe-nya itu tinggal masukin aja gitu, nggak ada masalah. Untuk Marlowe-nya sendiri ini khusus digunakan untuk pembuatan DeFi ya, jadi bener-bener fokus itu ke DeFi. Makanya gue bilang kenapa masa depan itu kemungkinan bakal difokuskan ke DeFi di jaringannya Cardano. Tapi kita nggak tahu ya mungkin bisa digunakan kembangkan lagi untuk hal-hal yang lainnya selain DeFi yang lebih bermanfaat lagi dan lebih membantu masyarakat. Oke, lalu next kita ke status update-nya. Nah, ternyata tanggal 16 April kemarin ini Cardano ini melakukan update ya, yaitu di Daedalus-nya itu di mana dia itu mengupdate Catalyst Voting Regeneration for Fund for and Resolve Mirror Issue. Jadi ini merupakan sebuah feature search feature within dropdown wallet names in dialog windows dan wallet recovery posting. Jadi ini kayak Daedalus ini wallet ya. Bentar gue cek dulu. Ya, jadi Daedalus ini merupakan sebuah wallet yang digunakan oleh Cardano gitu loh. Jadi ada Daedalus wallet dan Yoroi wallet. Mungkin ini bisa dibilang sebagai wallet utama ya
Jadi ini wallet utama dia. Kalau kita mau staking di jaringan blockchainnya si Cardano ini, kemungkinan kita harus punya wallet Daedalus ini. Jadi ini kalian tinggal install aja, tinggal download lalu install aja di perangkat kalian gitu loh. Atau kita juga bisa menggunakan si Yoroi ini, lebih lebih ringan gitu loh walletnya. Oke, dia juga ada update networking juga update. Lalu Cardano Address versi 3.3-nya. Jadi intinya sih ini ya. Nah, kayak gini gue nih. Di minggu ini tuh si Pluto Steam ini menambahkan optional configuration field. Nah, ini agak susah untuk dijelaskan ya. Untuk ini agak susah untuk dijelaskan orang awam. Pokoknya buat yang kita nih yang masih awam nih, kita taunya adalah si Cardano ini tetap aktif melakukan update-update gitu loh untuk memperbaiki dan menambahkan fitur-fitur yang akan mendukung kemajuan si Cardano ini. Seperti itu. Nah, lalu kita lihat ya dari segi CoinGecko saat ini Cardano itu di rank 7 ya. Jadi saat ini dia berada di rank 7. Si Cardano ini apa ya? Yang gue tahu ya, dia komunitasnya itu kuat banget ternyata. Jadi komunitas si Cardano ini kuat banget, di mana itu yang gue tahu terbagi dari dua kubu nih. Jadi ada satu komunitas yang benar-benar selalu mendukung ada, selalu membela ada. Lalu ada satu komunitas yang kayaknya udah sedikit kecewa ya dengan ada. Namun yang gue tahu kenapa kecewa karena gini. Jadi Cardano ini itu dia sebelum melakukan launch ya mereka itu selalu berusaha membuat seperfect mungkin gitu. Jadi mereka bakal melakukan testing terus-terusan gitu. Melakukan testing yang banyak untuk menghindari error, bug dan sebagainya yang tidak kita inginkan sehingga proses ini itu lama gitu loh. Jadi positifnya adalah ketika launch ya itu udah perfect banget, berhasil banget. Kita tinggal pakai gitu loh. Tapi kalau itu juga sebagai bumerang, sorry, sebagai bumerang di mana yaitu blockchain-blockchain lain itu udah meluncurkan duluan, udah jalan duluan, sedangkan ada ini belum. Jadi sehingga terjadi keterlambatan gitu loh. Keterlambatan sehingga ini menyebabkan perpecahan gitu untuk orang-orang di Cardano. Mereka memandang, wah ternyata ini lama nih, bakal ketinggalan yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kecewa dan menganggap Cardano ini sebagai project yang udah mau gagal lah, OTW gagal. Nah, sedangkan para pendukungnya ini mengerti gitu loh, karena mereka kan inginnya ini perfect kan, perfect sehingga ya mereka bisa mengerti kenapa terjadi testing terus-terusan dan lama untuk launchnya, untuk prosesnya seperti itu. Kalau gue pribadi sendiri sih sebagai pandangan dari programmer ya, menurut gue hal yang wajar di mana suatu company atau para programmer ini ingin programnya itu sebaik mungkin, seperfect mungkin sehingga memang membutuhkan waktu yang lama gitu loh. Tapi perlu diingat juga mereka juga berlomba dengan waktu dan juga dengan project-project token atau decentralized yang lainnya gitu loh. Sehingga ya mereka harus bisa memikirkan inovasi-inovasi yang nggak dipikirkan oleh blockchain lain kayak gitu loh kalau menurut gua. Sehingga ya itu untuk di komunitasnya sendiri itu kuat, termasuk temen gue juga dia sebagai pemegang ada juga dia meyakini ada ini merupakan dan nextnya blockchain gitu, dan nextnya generasi ketiga seperti itu. Nah, untuk kita lihat dari supply-nya ya, untuk ada sendiri itu supply-nya itu sebesar 45 miliar, udah keluar 32 miliar ada token ya. Nah, pokoknya untuk kalian kalau mau dapetin ada ini, caranya adalah kalian bisa beli di exchange ya, atau kalian bisa menggunakan Daedalus Wallet tadi, lalu kalian bisa memanfaatkan potensi sepenuhnya ada token itu melalui staking proof of stake tadi ya. Jadi kalau kalian memang investor jangka panjang, eh, melihat potensi ada ini baik ke depannya ya, saran gue sih di stakingin aja gitu, itu bakal nguntungin kalian banget, sekaligus kalian juga mendukung projectnya Cardano itu seperti itu. Oke, nah lalu untuk
kita lihat ininya ya, chartnya ya. Untuk chartnya sendiri, ada itu dari 2000, kita lihat dari 2017 itu, dia itu terjadi sedikit peningkatan sampai ke 15.800 pada 2018 Januari. Lalu dia mulai turun nih, dari 2018 dia turun, turun lalu di sideway nih. Dia sideway terus nggak ada begitu ada perkembangan, malah jatuhnya lumayan ya. Jatuhnya sempat ke harga 720 dari 15.000. Lalu pada tahun 2021 dia mulai naik nih, 2020. 2020 pertengahan dia mulai naik sampai sekarang. Menurut gua untuk fase ini ya, ini agak lama sih. Ini sangat disayangkan untuk fase ini agak lama dia setway-nya. Jadi mungkin ketika fase ini tuh banyak hilangnya kepercayaan dari para investor atau para trader gitu. Namun karena dia udah masuk ke fase ketiga ya, dia udah masuk ke fase ketiga sehingga mungkin itu yang mendorong si ada ini mulai dilirik lagi gitu loh. Si ada ini mulai dilirik lagi hingga menyentuh kenaikan hingga pada tahun 2021 ini sebesar 3.160% ya. Sempat di all time high itu sekitar 22.195 itu all time high dia. Jadi menurut gua ada ini mungkin bakal bisa naik lagi jika dia segera masuk ke fase kelima dia. Dan kalau bisa ya fase ke DeFi-nya gitu. Kalau ada udah ada DeFi di blockchain Cardano, harusnya ada ini masih bisa naik lagi kurang lebih mendekati atau setengahnya dari harga BNB ya, seharga setengah dari BNB kalau menurut gue pribadi. Namun gue balikin lagi ke kalian, gimana menurut kalian, apakah ada ini layak diinvestasikan atau enggak, seperti itu. Tetap oh iya, kita juga sempat dengar ya, ada ini Cardano ini sedang melakukan kesepakatan dengan pemerintah Afrika gitu loh. Ada yang bilang sih tujuannya adalah nantinya Afrika itu udah nggak menggunakan mata uang kertas lagi, tapi menggunakan mata uang di blockchainnya si Cardano gitu. Kalau menurut gue pribadi, mungkin kalau hal itu terjadi mungkin benar-benar bisa, tapi kayaknya nggak bakal pakai ada token deh kalau menurut gue ya. Harusnya mungkin mereka menciptakan cryptocurrency baru di mana itu cryptocurrency-nya ini lebih stabil gitu, contoh kayak USDT atau Binance USD yang dimana nilainya itu stabil gitu. Namun tetap menggunakan jaringan blockchainnya si Cardano. Kalau memang hal itu benar terjadi, otomatis ya blockchain Cardano ini usernya pasti bertambah drastis dong. Atau karena kan dia mau nggak mau para rakyatnya masyarakat Afrika ini menggunakan blockchainnya Cardano seperti itu. Jadi otomatis usernya naik. Di mana user itu naik, otomatis permintaan ada token itu bakal naik juga. Ya, permintaan ada token itu bakal naik juga sehingga mendorong harga ada token ini lebih tinggi lagi gitu loh. Lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, karena sekarang dia udah di rank 7, berarti ini udah sentimennya negatif, sorry, positif. Karena dia masuk berhasil 7 kan berarti positif banget nih sentimen dia nih. Kalau bener-bener project yang tadi gue bilang itu jalan, otomatis dia bakal bisa nembus naik lagi nih. Mungkin bisa masuk ke rank 3 atau rank 2 bahkan. Mengalahkan pesaing utama dia yaitu Ethereum, seperti itu. Oke, paling sampai sini aja video kali ini tentang adanya eh, bagaimana menurut kalian, apakah ada nilai diinvestasikan? Jika iya, silakan kalian investasi. Jika enggak, ya silakan kalian cari lagi yang lain yang menurut kalian lebih menarik dan lebih baik. Seperti itu. Oke, tetap di do your own research. Kalian riset sendiri lagi, cari lagi informasi terbaru tentang ada. Kalau perlu kalian gabung komunitasnya buat lebih yakin. Kalau apa? Kalau kalian masih ragu-ragu, eh, coba cari di YouTube lagi ya informasi-informasi tentang Cardano atau ada.
Atau kalau kalian perlu, kalian coba kunjungi websitenya sendiri, yaitu cardano.org. Seperti itu. Oke, sampai sini videonya. Gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, bye-bye.